Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam nukleat. Yang pertama ada sejarah asam nukleat. Ilmuwan Swiss Franz Michel menemukan zat yang kaya fosfat dari nukleus sel darah putih pada tahun 1869. Ia menyebutnya nuklein. Pada awal 1880-an, Albert Kossel memurnikan zat tersebut dan menemukan sifatnya yang sangat asam. Ia kemudian juga mengidentifikasi nukleobasa pada tahun 1889. Richard Allman menciptakan istilah asam nukleat pada tahun 1938. Asbury dan Bell menerbitkan pola difraksi sinar X dari DNA pada tahun 1953. Watson dan Crick mengidentifikasi struktur DNA. Pengertian asam nukleat sendiri adalah molekul biologis besar yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Nukleotida adalah unit dasar asam nukleat yang terdiri dari 3 komponen, gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Ada 2 jenis asam nukleat yang sangat penting dalam sel, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya ada fungsi asam nukleat. Yang pertama, menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Yang kedua, berfungsi memakai informasi genetik guna mengarahkan sintesis protein baru. Yang ketiga, asam deoksiribonukleat ialah tempat penyimpanan untuk informasi genetik dalam sel. Keempat, DNA mengatur sintesis RNA di dalam sel. Yang kelima, informasi genetik yang transmisikan dari DNA ke pembentukan protein dalam sel. Keenam, RNA juga mengatur produksi protein baru dengan mengirimkan informasi genetik pada struktur bangunan protein. Yang ketujuh, fungsi urutan basa nitrogen dalam tulang punggung DNA ialah untuk menentukan protein yang sintesis. Struktur nukleotida. Mari kita lihat struktur dari nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, gula. Pada DNA, gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Yang kedua, ada basa nitrogen. Ada 5 jenis basa nitrogen yang ditemukan dalam asam nukleat, yaitu adenine, A, timine, T pada DNA, urasil, U pada RNA, guanine, G, dan sitosine, C. Yang ketiga, ada gugus fosfat, menyambungkan satu nukleotida dengan nukleotida lainnya, membentuk rantai polinukleotida. Kemudian ada struktur DNA dan RNA. Yang pertama ada DNA. DNA merupakan molekul 2 untai yang membentuk heliks ganda. 2 untai ini disusun secara antiparalel dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang saling berpasangan, A dengan T dan G dengan C. Yang kedua ada RNA. Berbeda dengan DNA, RNA umumnya terjadi satu untai. RNA memiliki gula ribosa dan basa urasil, U, menggantikan timin, T. RNA juga memiliki berbagai jenis seperti mRNA, messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, dan rRNA, ribosomal RNA, yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses sintesis protein. Nah, selanjutnya ada proses transkripsi dan translasi. Yang pertama ada transkripsi. Proses transkripsi adalah proses pembuatan RNA dari template DNA. Enzim RNA polimers memulai proses ini dengan membuka heliks ganda DNA dan kemudian mensintesis RNA berdasarkan urutan basa yang ada di DNA. Yang kedua ada translasi. Setelah transkripsi, mRNA akan keluar dari inti sel dan menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Dalam proses ini, ribosom membaca kode mRNA dan tRNA membawa asam amino yang sesuai untuk menyusun protein. Penyakit yang terkait dengan asam nukleat. Beberapa penyakit dapat disebabkan oleh mutasi atau gangguan dalam proses asam nukleat, antara lain. Yang pertama, cystic fibrosis, disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode protein CFTR. Yang kedua ada hemofilia, gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh mutasi pada gen pembekuan darah. Yang ketiga, kanker, terkait dengan perubahan mutasi pada gen mengkontrol siklus sel yang menyebabkan sel tumbuh tak terkendali.
Itulah sedikit penjelasan tentang asam nukleat, mulai dari struktur hingga fungsinya yang sangat penting dalam proses biologi sel. Semoga materi ini membantu kamu lebih memahami peran asam nukleat dalam kehidupan.